Shalom dan selamat malam. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada, termasuk kita yang berada bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Mari mempersiapkan diri menyambut lawatan Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Minggu 29 November 2020. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Kami bersyukur ya Bapa Surgawi bahwa pada saat ini kami diberi waktu dan kesempatan untuk boleh kembali beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing, bahkan dimanapun kami berada melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, ya Roh Kudus, tolonglah kami. Kami telah sedia, berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Perjanjian Baru dalam Injil Lukas, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama, sampai ayatnya yang keempat. Injil Lukas pasal 1, ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan berbunyi demikian. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Amin. Kebenaran yang meneguhkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memastikan kebenaran setiap informasi atau peristiwa yang terjadi adalah hal yang penting dilakukan sebelum membagikan atau memberitahukan peristiwa atau kebenaran itu kepada orang lain. Karena pembuktian akan kebenaran suatu informasi, pembuktian akan kebenaran suatu peristiwa akan menjadikan pembawa berita menjadi seseorang yang terpercaya. Nah, salah satu orang yang melakukan pembuktian itu adalah Lukas.
Dalam ayat 1-4 pembacaan kita malam ini dijelaskan bahwa penulis telah lebih dahulu membuktikan kebenaran tentang kehidupan, pengajaran dan pelayanan Yesus melalui saksi mata dan penyelidikan dari permulaan atau cerita awal. Lukas mengetahui betapa pentingnya bersikap teliti. Ia menggunakan keahliannya mengobservasi, menganalisa untuk menyelidiki secara menyeluruh berbagai cerita tentang Yesus. Lukas melakukan penyelidikan yang mendalam. Ia melakukan penyelidikan secara saksama terhadap berita-berita yang ada supaya menghasilkan tulisan yang benar dan juga dapat dipercaya. Ia telah membuktikan kebenaran dari peristiwa-peristiwa itu. Lalu ia tiba pada suatu keputusan untuk membukukan atau menuliskan peristiwa-peristiwa itu secara teratur. Segala upaya, segala usaha yang dilakukan oleh Lukas bertujuan supaya Theophilus dapat mengetahui atau mengenal sepenuhnya segala sesuatu yang diajarkan kepadanya tentang Yesus. Sehingga ketika mengetahui kebenarannya, kebenaran yang itu semakin dibuktikan, mengokohkan iman Theophilus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, peristiwa tentang Yesus adalah sebuah kebenaran yang telah disampaikan oleh Lukas kepada Theophilus dan juga kepada saudara dan saya yang ada saat ini. Supaya iman kita semakin teguh bahwa iman kita berdasar pada kebenaran. Kebenaran yang telah kita baca, kebenaran yang telah kita dengarkan dari berita Injil itu, kiranya semakin mengokohkan iman kita untuk tetap teguh hidup dalam kebenaran Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersehati, kita berdoa syafaat, mari berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi. Malam ini kami diberi waktu dan kesempatan kembali untuk bersekutu bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing, bahkan juga yang ada di tempat lain yang dijangkau oleh pelayanan ini. Terima kasih ya Bapa untuk persekutuan ini. Firman-Mu boleh kami baca dan renungkan. Biarlah Tuhan memampukan untuk bagi kami semua untuk terus menjadi duta-duta kebenaran Kristus. Malam ini kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu
dimanapun mereka berada, dan siapa juga pun yang dijangkau oleh pelayanan ini dalam berbagai harapan, kerinduan dan pergumulan hidup mereka. Kami memohon Tuhan jamah mereka, sendengkan telinga Tuhan mendengar setiap harapan dan kerinduan mereka. Hadirlah Tuhan dalam pergumulan mereka, kuatkan dan kokohkan iman mereka. Biarlah ya Bapa, di tengah situasi seperti ini, iman pengharapan mereka tetap kokoh bagi Tuhan. Terlebih bahwa minggu ini adalah minggu penantian yang pertama bagi kami semua, menanti kelahiran Sang Juru Selamat melalui peristiwa Natal. Kiranya semakin menyemangati kami dalam berbagai lini kehidupan kami, baik dalam usaha, pekerjaan, pelayanan, bahkan dalam hidup keluarga kami. Bapa, malam ini kami berdoa, sekiranya ada di antara saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah-rumah mereka maupun yang dirawat di rumah-rumah sakit, baik yang di ada di kota ini maupun di kota-kota lain. Kami berdoa Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, jamah bagian tubuh mereka yang sakit. Pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus melalui perawatan yang mereka terima, melalui makanan, minuman, dan obat-obatan, bahkan cinta kasih keluarga. Kiranya iman pengharapan mereka tetap kokoh di dalam Tuhan, bahwa Tuhan ada di tengah pergumulan karena sakit dan penyakit yang mereka derita. Ya Bapa, juga kami berdoa, mendoakan ibu kami, Ibu Sarah Bidang, yang beberapa waktu lalu ditinggalkan oleh anak kekasih almarhumah Ibu Yuliana Kasih, yang Tuhan telah panggil. Kami terus berdoa kiranya ibu kami ini tetap dikokohkan di dalam Tuhan dan dihiburkan di dalam Tuhan. Bapa, anak-anak kami yang terus berjuang dalam bangku studi mempersiapkan diri mengikuti semester, Tuhan beri kesehatan, kekuatan, bagi yang masih belajar dalam jaringan maupun juga yang sudah belajar di luar jaringan. Oh Bapa, lindungi mereka dari berbagai mara bahaya, sakit, penyakit, bahkan virus corona sekalipun. Kiranya mereka tetap setia, belajar dengan baik, dan Tuhan memberkati kesetiaan mereka. Syukur kepadamu Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, teruslah Engkau membuka jalan bagi mereka. Yang merindukan pendamping hidup, tunjukkan pasangan yang sepadan bagi mereka. Yang berjuang dalam penyelesaian studi di tingkat akhir, Tuhan berkati mereka semua, percukupkan kebutuhan mereka, urapi mereka dengan hikmat-Mu dan akal budi, mampukan mereka untuk menyelesaikan penulisan mereka bersama dengan Tuhan. Kiranya mereka boleh menyelesaikan studi mereka karena perkenan-Mu, baik yang ada di kota ini maupun di kota lain, bahkan di negara lain, ya Bapa. Saudara-saudara kami yang berjuang untuk karir yang lebih baik, Tuhan buka jalan bagi mereka, jamah hati setiap pengambil kebijakan, dan mampukan mereka menunjukkan kemampuan mereka dalam dunia kerja ini. Yang berjuang di tataran atau bidang politik untuk menjadi pemimpin daerah, baik yang ada di kampung halaman atau di seluruh Indonesia ini, Tuhan, kiranya Tuhan memberi mereka kesehatan, mengurapi mereka dengan kebijaksanaan dan hikmat Tuhan. Pakailah masyarakat dan kami semua memilih pemimpin yang berkenan bagi-Mu, karena kami tahu bahwa mereka adalah alat di tangan Tuhan untuk memimpin daerah kami, bangsa kami, negara kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah pemimpin kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok. Ya Tuhan, di minggu penantian yang pertama ini, kami memohon agar Engkau tetap memeliharakan, menuntun dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kiranya minggu-minggu penantian ini menjadi minggu-minggu yang sungguh-sungguh penuh penghayatan bagi kami semua di dalam memaknai kelahiran Putra Tunggal-Mu, Sang Juru Selamat melalui peristiwa Natal. Malam ini kami mau tidur, Tuhan peliharakan kami. Kiranya besok kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan.
Mohon ampun untuk setiap salah dosa kami Tuhan. Lalu dengarkan doa kami, karena kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Daki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Tujuanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.